Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita bersukacita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia
meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki, dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita.
Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, boleh saya undang bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Di bulan yang penuh kebahagiaan ini kita boleh bersama-sama peringati kelahiran Tuhan Yesus. Bulan yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Lihat kanan kiri, berikan senyuman yang terbaik. Lambaikan tangan saudara, katakan Shalom, Shalom. Wow, Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Kasihnya begitu besar, kemurahannya begitu nyata bagi setiap kita. Kita boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh kasih tepuk tangan yang terbaik. Lebih meriah lagi di rumah Tuhan. Saya minta sorak-sorakan haleluya. Wow, haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir, kita adalah orang-orang yang diberkati dan bersuka cita. Kita punya Tuhan yang sungguh baik, amin. Yuk sama-sama sore hari ini saya ajak sama-sama kita buka kedua tangan kita sebagai tanda kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami buka kedua tangan kami sore hari ini Tuhan. Kami nyatakan Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Kalau kamu melihat hari-hari kami ke belakang, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu nyata bagi setiap kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Sore hari ini Tuhan, hanya ucapan syukur yang boleh mengalir dari mulut kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita berterima kasih dan bersyukur. Angkat suaramu, angkat pujianmu kepadanya. Dan lihatlah betapa Dia baik. Kasih-Nya sempurna, kemurahan-Nya nyata beserta kita. Untuk itu sembah Dia, untuk itu muliakan namanya. Bagi Dia segala pujian, segala kemuliaan. Saya ajak sama-sama kita buka suara kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Saya ajak sama-sama kita buka suara kita memuji-muji karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Penuhi tempat ini ya Tuhan dengan ucapan syukur kami. Penuhi tempat ini Tuhan dengan mazmur kami. Dan Engkau bertahta atas pujian kami Tuhan. Engkau yang layak disembah, dipuji, ditinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kinanana masih namo. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkelanjutan.
berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kami telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita, saudara, katakan Hosana. Hosana. Yes, Hosana, 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 Hosana bagi Yesus. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Nyanyikan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi. Yuk sama-sama angkat kedua tangan kita tinggi, pujikan Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan kami yang hidup, Yesus namanya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana. Sekali lagi nyanyikan Hosana. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Yes kah Tuhan. Bagi
Yesus, Allah kami. Hosana, Hosana bagi Yesus. Tanpa musik, boleh ke jemaat Tuhan katakan Hosana, Hosana, yes God, Hosana bagi Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah yang termulia, Juru Selamat kami. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allah kami. Hosana, Hosana. Sekali lagi segenap hati katakan Hosana bagi Yesus Allah kami. Hosana, Hosana bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhan kami yang hidup, bagi Yesus Tuhanku. Haleluya. Bagi Dia yang bertata selama-lamanya. Hosana, Hosana, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita angkat suara, kita sembah Dia, saudaraku. Oh, haleluya. Shikiala bala 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 la 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 base. Haleluya. Bagimulah pujian kami Tuhan. Di tempat yang maha tinggi Engkau berdaulat atas penyembahan kami. Shikiala la 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 base. Kiara la 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 base. Shikiara bala bala bala. Shikina bala 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 bala. Shikina nada da de damo. Kami tinggikan Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan kami. Kemuliaan bagimu di tempat. Kemuliaan bagimu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bolehkah kita buka kedua tangan kita setinggi-tingginya, berkati nama Tuhan, katakan kemuliaan. Di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Di tempat maha. Saya undang sama-sama
kita bangkit berdiri saudaraku, kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi Kau bertahta Tuhan, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Engkau berdaulat Tuhan sampai selama-lamanya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah, lebih luar biasa lagi bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Saya melihat ada sukacita di tempat ini. Sekali lagi lambaikan tangan saudara ke kanan ke kiri. Katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Ada sukacita yang besar di tempat ini, amin. Mari kita sambut Tuhan kita di tempat ini dengan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Saya ajak sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Saya ajak sama-sama lambaikan tangan kita. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus. Boleh lambaikan kedua tangan kita sama-sama puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Tepuk tangan di atas kepala kita, katakan puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lambaikan tangan kita sama-sama saudaraku. Gloria.
Saya mau dengar suara saudara sendiri katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar lagu pujian semua bagi nama Gloria. Come on. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Lebih meriah lagi bagi Raja di atas segala raja. Sorak haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita memasuki bulan yang terakhir di tahun ini, bulan Desember, di mana kita memperingati kembali Natal, kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah ini, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara dengan sebuah tema Tuhan melawat umatnya. Kita dapatkan tema Natal tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bagaimana Allah bisa menyertai kita ketika Dia melawat kita, ketika Dia mengunjungi kita dengan belas kasihan, dengan kasih karunia, dengan anugerahnya. Allah melawat umatnya untuk bisa menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-67. Lukas pasal pertama ayat 67, Alkitab berkata, dan Zakaria ayahnya, yaitu ayah dari Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya. Ada sebuah hal yang menyertai Natal pada waktu itu Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Zakaria, yaitu imam. Dan istrinya adalah Elisabet. Dua orang ini adalah imam, tetapi mereka tidak punya anak. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh hati, tetapi mereka tidak punya anak. Satu kali Tuhan mengunjungi Zakaria dan Elisabet melalui malaikatnya dan berkata bahwa mereka akan punya anak. Dan anaknya akan diberi nama Yohanes yang kemudian terkenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Zakaria ketika mendapatkan anak ini, ya, dia mengalami banyak hal. Dia sampai bisu karena kekurang percayaannya. Tapi ketika anak ini lahir, dan dia memberi nama Yohanes, maka dia bisa berkata-kata. Dan pada saat itu Alkitab berkata dia penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Jadi Alkitab menegaskan bahwa pada saat ini, pada momen ini, Zakaria itu penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian dia bernubuat. Artinya apa? Nubuatnya bisa dipercaya. Karena nubuatnya keluar dari kepenuhan Roh Kudus, bukan dari keinginan hatinya, bukan dari pikirannya, tapi karena dia sedang dilawat, dipenuhi Roh Kudus dan dia bernubuat. Dan nubuatnya Bapak Ibu Saudara, ada dua hal, yaitu nubuatan tentang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, dan bagian yang kedua adalah nubuatan tentang anaknya sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Tapi kali ini kita akan lihat nubuatannya tentang Tuhan Yesus. Dari nubuatan Zakaria ini yang sedang dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengerti apa artinya Allah menyertai kita. Apa tujuan Tuhan melawat kita. Ayat yang ke-68 Alkitab itu berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel.
sebab ia melawat umatnya. Nubuatan yang pertama Bapak Ibu Saudara dari Zakaria yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Nubuatan tentang Tuhan Yesus yang pertama kali itu adalah Tuhan sedang melawat umatnya. Kelahiran Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Tuhan sedang melawat umatnya. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, contohnya di dalam Keluaran 4 ayat 31. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel. Dalam perjanjian lama, Tuhan hanya mengindahkan, mendengar doa, menjawab doa, menolong Israel, hanya mengindahkan Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan bukan cuma mengindahkan kita. Tuhan bukan cuma menjawab doa kita. Tuhan bukan cuma menolong kita, tapi Dia melawat kita. Untuk apa? Supaya bisa menyertai kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ini anugerah yang luar biasa. Natal berbicara lawatan Tuhan. Natal berbicara penyertaan Tuhan. Natal berbicara Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita, menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, tujuannya apa Tuhan melawat umatnya Bapak Ibu Saudara? Kita teruskan di dalam ayat ini. Alkitab berkata bahwa sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tujuan Tuhan melawat hidup kita supaya terjadi kelepasan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita supaya kita mengalami kelepasan. Kelepasan dari apa? Yang utama adalah kita lepas dari dosa dan maut. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Agama tidak menyelesaikan, ilmu pengetahuan tidak bisa menyelesaikan. Kehebatan, kekayaan, ketenaran seseorang tidak pernah bisa menyelesaikan ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, ketika Dia melawat kita, Dia membawa kelepasan. Supaya dengan kematiannya di kayu salib, dosa kita diselesaikan. Dan dengan kebangkitannya, Dia mengalahkan maut dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Keselamatan terjadi dalam hidup kita, kelepasan terjadi. Tujuan Tuhan melawat umatnya yang kita peringati dalam Natal ini adalah Tuhan membawa kelepasan dalam hidup kita. Bagian berikutnya dari Injil Lukas dalam ayat ke-11 sampai ke-16 dari pasal yang ke-7. Lukas 7 ayat 11 sampai 16 diceritakan di sana bahwa Tuhan pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Dan ketika Dia sampai di kota itu, Dia melihat ada serombongan orang sedang bersedih karena ada seorang anak laki-laki meninggal dunia. Anak laki-laki ini adalah anak tunggal, ibunya sudah tua, ibunya sudah janda. Ketika Tuhan melihat ini, ketika Dia melihat si ibu ini seolah-olah kehilangan pengharapan karena anak yang harusnya bisa Dia harapkan ternyata meninggal. Dia berbelas kasihan dan kemudian dengan kuasanya Dia membangkitkan orang itu. Dia membangkitkan anak muda di kota Nain ini hidup kembali. Dan ketika semua orang melihat peristiwa ini, mereka berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Bahkan ada orang yang berkata Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuktikan bahwa ketika Dia melawat umatnya, Dia membawa kelepasan. Kelepasan dari maut. Maut tidak berkuasa. Ketika Tuhan ingin anak ini bangkit, maut tidak bisa menahan. Bapak Ibu Saudara, itulah anugerah buat kita semua. Tuhan melawat kita dan Dia membawa kelepasan. Dan kembali ditegaskan di dalam kisah Zakius, seorang pemungut cukai yang tidak disukai, tapi hatinya merindukan Tuhan. Tuhan datang ke rumahnya dan melalui pertobatan Zakius, Tuhan menyatakan bahwa keselamatan terjadi kepada Zakius, kepada keluarganya, kepada rumah ini. Yang dimaksud adalah kepada keluarga Zakius. Tuhan membawa kelepasan bagi Zakius.
Sehingga Zakius yang tadinya begitu cinta uang, bahkan dia berani relakan semua hartanya untuk membayar apa yang pernah dia peras dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita, membawa kelepasan dalam hidup kita, membawa anugerah yang besar, sehingga kita bisa lepas dari dosa, dari maut, dari hidup kita yang lama, dan kita bisa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-69 dari Lukas pasal pertama kita melihat tujuan Tuhan yang kedua. Alkitab berkata bahwa Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Lukas pertama ayat 67, saya bacakan sekali lagi, Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Kenapa dikatakan tanduk keselamatan? Keselamatan kita sudah mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut tanduk? Tanduk adalah sebuah kekuatan bagi binatang yang bertanduk untuk mempertahankan dirinya, untuk menyerang musuhnya, untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tanduk adalah simbol kekuatan. Tanduk adalah simbol sebuah pertahanan di mana bisa mengalahkan musuh dan memenangkan setiap pertarungan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita diselamatkan, ingatlah dengan baik, ini adalah sebuah peperangan rohani. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, kita sedang memproklamirkan perang melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan segala sistem-sistem yang dikendalikan oleh penguasa dunia ini, yaitu si iblis, musuh kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tunduk di bawah kaki Tuhan, kita sedang melawan kerajaan si iblis. Dan iblis tidak mau orang diselamatkan. Iblis ingin semua orang binasa bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memberikan buat kita keselamatan. Bukan keselamatan yang rapuh, yang bisa dikalahkan dengan mudah, yang bisa dihancurkan oleh lawan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan. Keselamatan yang kuat, yang terjamin, yang pasti. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, hidup setia kepada Tuhan Yesus sampai hari hidup kita, percayalah bahwa keselamatan itu sudah kita pegang. Dan janji itu adalah kuat. Si iblis tidak bisa menghancurkan, Bapak Ibu Saudara. Si iblis tidak bisa membatalkan keselamatan kita. Dia memang berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk menelan orang yang dia bisa telan. Tetapi kalau kita tetap ada dalam Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan sampai hari hidup kita, maka iblis cuman bisa mengitari kita, tapi tidak bisa menelan kita. Iblis tidak bisa membatalkan, siapapun tidak bisa membatalkan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita percaya, bertobat, dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, maka keselamatan itu seperti sebuah tanduk yang kuat buat kita semua. Jangan ragu, Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Kenapa? Karena yang menjanjikan keselamatan itu adalah Allah yang setia. Artinya apa? Dia Allah yang selalu ingat perjanjian. Dia Allah yang sanggup menepati perjanjian, tapi dia juga Allah yang mau menepati perjanjian. Manusia kadang-kadang lupa dengan perjanjiannya. Kalaupun dia ingat, dia tidak sanggup menepati janjinya. Kalaupun dia sanggup, banyak orang tidak mau menepati janjinya. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Ketika dia berjanji, dia akan selalu ingat apa yang dia pernah janjikan. Dan dia selalu sanggup menepati janjinya. Dan dia mau menepati janjinya karena kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, sehingga Daud pun bisa berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku.
Daud mengatakan perkataan ini ketika dia dilepaskan dari cengkraman musuhnya, dilepaskan dari cengkraman Raja Daud yang berusaha membunuhnya. Dan dia berkata, dia tanduk keselamatanku. Dia Allah gunung batuku, kepadanya aku bisa percaya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah supaya kita memperoleh tanduk keselamatan itu. Mari kita lanjutkan. Di dalam ayatnya yang ke-72 dari Lukas pasal pertama. Ayat 72 berkata, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat kita adalah untuk menunjukkan rahmat-Nya. Rahmat Tuhan berbicara belas kasihan Tuhan, berbicara anugerah Tuhan, berbicara perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar slogan yang manis, yang enak didengar tapi tidak ada buktinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang melawat kita, Dia membuktikan. Dia membuktikan belas kasihannya, Dia membuktikan rahmat-Nya. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara yang sangat-sangat menderita. Di kayu salib, di dalam penderitaan yang luar biasa. Dimulai dari kelahirannya hanya di sebuah kandang binatang di atas palungan. Dikejar-kejar oleh musuhnya, dihianati oleh murid-muridnya, dan kemudian mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan tunjukkan rahmat-Nya. Bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Sehingga hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Hanya karena pengorbanannya di kayu salib, Tuhan itu bisa menebus kita. Dan dosa kita bisa diselesaikan, keselamatan kita bisa terima, hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan sifat Allah, yaitu setia, benar, murah hati, dan juga keadilan Tuhan. Adil Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa harus ada sanksi, bahkan hukumannya. Itu sebabnya kita sebetulnya yang harus menerima sanksi itu. Kita harus menerima hukuman itu, tapi selain Allah itu adil, Dia juga Allah yang setia dan murah hati. Dia Allah yang berbelas kasihan. Dia ambil semua hukuman yang harusnya buat kita, ditanggung di dalam badannya sendiri, di dalam tubuhnya sendiri. Sehingga kita bisa menerima kelepasan. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang dihukum. Keadilan Tuhan terselesaikan, terbayarkan, tapi juga belas kasihan Tuhan dibuktikan dan ditunjukkan. Karena Dia sendiri yang menanggung semua hukuman itu buat kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku tidak malu mengiring Tuhan. Aku tidak malu dan tidak pernah menyesal sekalipun harus menderita. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa, Allah seperti apa yang Dia percayai. Yesus Tuhan adalah Allah yang adil, tapi juga Dia Allah yang berbelas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan anugerah. Dan Paulus berkata, aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga sampai pada akhirnya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup memelihara semua janjinya dan menggenapinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah Dia ingin menunjukkan rahmat-Nya dengan perbuatan yang nyata dan menghasilkan sebuah perubahan yang besar
bagi kehidupan manusia yang harusnya dihukum karena dosanya, tapi bisa diselamatkan karena semua hukuman ditanggung oleh Tuhan sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-74 dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 75, dalam kekudusan, kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tujuan Tuhan melawat kita supaya pada akhirnya setelah kita diselamatkan, ditebus, kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Bangsa Israel begitu takut melihat hadirat Tuhan di Gunung Sinai. Penuh dengan api, petir yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan binatang saja yang menyentuh gunung itu akan binasa. Mereka ketakutan. Mereka cuma bisa bilang pada Musa, Musa engkau saja yang naik, kami tidak berani. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tabir yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga tidak ada lagi pemisah. Semua bisa melihat langsung sampai ke ruang maha kudus. Sampai ke tempat Allah bersemayam. Sampai kita bisa melihat hadirat Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kepadanya tanpa takut, Bapak Ibu Saudara. Tanpa takut melihat Allah yang kudus. Kenapa? Karena kita pun sudah dikuduskan oleh pengorbanan dan darah Tuhan Yesus. Kita bisa masuk ke hadiratnya. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Baik ibadah bersama-sama maupun ibadah pribadi kita. Kita bisa menangis di hadapan Tuhan, terharu akan belas kasihan Tuhan. Kita bisa beribadah kepadanya dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Dan juga kita bisa beribadah, artinya kita bisa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kalau dulu kita giat melakukan dosa, kalau dulu kita giat melakukan hal yang menentang dan menyakiti hati Tuhan, tapi hari ini kita bisa hidup giat untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Giat untuk terus memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Kenapa? Semua itu dimungkinkan karena Allah melawat kita. Karena Allah memberikan kasih karunia-Nya, memberikan tanduk keselamatan, menunjukkan rahmat-Nya buat kita. Allah membawa kelepasan dari dosa-dosa yang lama. Tuhan datang untuk supaya kita bisa lepas dari ikatan dosa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini terikat dengan dosa, datang sama Tuhan, minta dilepaskan. Roh Kudus akan bekerja sehingga kau bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dulu engkau mungkin seperti ulat yang selalu memakan daun dan mematikan tanaman, yang membuat orang merasa jijik. Tuhan sanggup mentransformasikan engkau menjadi kupu-kupu yang indah, membantu penyerbukan. Bukan lagi menghancurkan tanaman, justru membantu penyerbukan. Dan dipandang indah oleh manusia. Tuhan sanggup mentransformasi hidup kita. Dari orang yang penuh dengan dosa, hidup dalam dosa, sekarang hidup berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, arti Natal, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Itu artinya Tuhan melawat kita. Supaya Ia membawa kelepasan buat kita. Supaya Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Supaya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya dan mengingat perjanjian-Nya. Dan supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Natal ini Tuhan, Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau bahkan menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, supaya kami memperoleh segala yang Tuhan janjikan. Janji-Mu setia, janji-Mu ya dan amin, dan Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami boleh menjadi seorang penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan tanpa takut. Bahkan kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga yang Tuhan janjikan. Penuaian besar terjadi di dalam generasi kami. Dan kami boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan umat-Mu dengan firman-Mu. Roh Kudus yang terus berbicara kepada umat-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Ya puji Tuhan, saudara berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati dan bersuka cita, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sebelum memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Biarlah jiwa kami selalu merindukan Engkau seperti seorang Daud di mana mencari Tuhan. Dan kami percaya melalui firman sampaikan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, jika sebentar lagi kami juga akan memberi. Kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap memberikan terbaik. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita katakan, Immanuel. Immanuel. Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Kami percaya Kau akan menyertai kami Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Haleluya. Mari kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Tuhan. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora para sekarang. Mari saudara buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Ora para sekarang. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di dalam permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.